Apa kabar anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini pembelajaran kita akan menggunakan sebuah alat peraga. Nah, hari ini kita akan memasuki tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan masuk tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, hari ini materi kita mengenai cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya, seperti yang ada di dalam alat peraga ini. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan pada alat peraga cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan semua cara hewan yang ada pada alat peraga beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan contoh hewan lainnya beserta cara hewan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan jelaskan mengenai alat peraga ini. Nah, alat peraga ini terbuat dari beberapa bahan. Yang pertama ada styrofoam, lalu kardus utuh yang telah dibentuk menjadi 2 buah jarum jam, 1 jarum pentul, ada double tip, lalu pengingat gambar, dan gunting. Nah, cara membuat alat peraga ini yaitu yang pertama, sediakan bahan-bahannya, lalu yang kedua, gunting kardus sepatu dan bentuk menjadi 2 buah jarum jam. Lalu 2 buah jarum jam ini disatukan dengan menggunakan jarum pentul, lalu ditempatkan di tengah-tengah styrofoam dan dilekatkan dengan double tip. Selanjutnya yaitu gambar yang sudah diprint tadi digunting, lalu kita tempelkan menggunakan double tip. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke materinya, yaitu mengenai cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan alat peraga ini. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan 2 buah jarum jam ini sebagai petunjuknya. Nah, jarum jam yang pendek untuk menunjukkan gambar-gambar hewan, lalu jarum jam yang panjangnya untuk menunjukkan cara bagaimana hewan yang ada pada alat peraga beradaptasi dengan lingkungannya. Baiklah, di sini Ibu sudah menempelkan beberapa gambar hewan serta cara hewan tersebut beradaptasi. Yang pertama ada bunglon, gurita, walang sangit, belalang sembah, cicak, dan yang terakhir ada gigi. Nah, anak-anak, kita mulai dari bunglon ya. Nah, ini jarum pendeknya sudah taruh di bawah. Nah, kira-kira siapa yang tahu bunglon beradaptasi dengan apa ya? Nah, bunglon beradaptasi dengan mimikri. Ya, mimikri adalah cara bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya dari hijau akan berubah menjadi kecoklatan. Nah, sebaliknya, jika bunglon berada di batang tumbuhan berwarna hijau, warna kulitnya akan berubah menjadi hijau. Nah, perubahan inilah yang membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Nah, yang kedua adalah gurita. Gurita beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengeluarkan tinta. Nah, gurita melakukan penyesuaian diri dengan mengeluarkan tinta ataupun menyemprotkan tinta berwarna hitam. Cara ini dilakukan apabila ia sedang merasa terancam. Selanjutnya, walang sangit. Nah, walang sangit beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengeluarkan bau menyengat. Nah, walang sangit ini beradaptasi dengan mengeluarkan bau menyengat agar musuhnya itu menjauh. Nah, kalau
musuhnya itu mencium bau yang menyengat dari walang sangit, maka musuhnya akan menjauh dari walang sangit. Itulah cara dia melindungi diri dari musuhnya. Selanjutnya yaitu belalang sembah. Belalang sembah beradaptasi dengan lingkungannya dengan kamuflase. Kamuflase ini yaitu cara belalang sembah menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang sembah ini sering hinggap pada daun. Nah, itu untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Belalang sembah ini kan berwarna hijau, jadi dia hinggap pada daun yang berwarna hijau juga. Selanjutnya ada cicak. Nah, pasti anak-anak sering melihat cicak di dinding rumah kalian kan? Iya. Pernah tidak melihat cicak yang ekornya itu putus, lalu ekornya masih bisa bergerak-gerak? Nah, itu adalah salah satu cara cicak beradaptasi yang disebut dengan autotomi. Autotomi ini adalah cara cicak untuk melindungi dirinya dengan memutuskan ekornya. Nah, ekor yang telah putus ini akan tumbuh kembali seperti semula, seperti ini. Cicak sudah memutuskan ekornya. Nah, ekor yang putus ini dapat tumbuh kembali seperti semula, seperti sedia kala. Nah, selanjutnya yang terakhir ada terenggiling. Anak-anak pernah lihat terenggiling tidak? Iya, pasti pernah ya di kebun binatang. Nah, terenggiling ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan diri membentuk spiral. Nah, cara ini untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, baik, Ibu akan memberikan satu contoh hewan lainnya beserta cara hewan tersebut beradaptasi di luar dari gambar hewan yang ada pada alat peraga ini. Nah, contoh lainnya itu bisa siput. Anak-anak pernah kan melihat siput yang masuk ke dalam cangkang atau rumahnya? Nah, itu adalah salah satu cara siput beradaptasi dengan lingkungannya untuk melindungi diri dari musuhnya, yaitu dengan masuk ke dalam cangkang ataupun rumahnya. Nah, kira-kira sampai di sini sudah paham pasti kan? Nah, baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Di antaranya ada bunglon, yaitu beradaptasi dengan mimikri. Yang kedua, gurita, beradaptasi dengan mengeluarkan tinta. Yang ketiga, ada belalang sembah, beradaptasi dengan kamuflase. Yang keempat, ada walang sangit, beradaptasi dengan mengeluarkan bau menyengat. Yang kelima, ada cicak, beradaptasi dengan autotomi. Dan yang keenam, ada terenggiling, beradaptasi dengan menggulungkan diri. Nah, Ibu juga sudah memberikan satu contoh hewan beserta cara hewan tersebut beradaptasi, yaitu siput. Siput beradaptasi dengan masuk ke dalam cangkang ataupun rumahnya untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.